Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, para hambanya. Dan untuk saat ini ada dua nikmat yang begitu terasa bagi kita, dua nikmat yang begitu berguna bagi kita, yaitu nikmat rasa aman dan nikmat dicukupkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua nikmat ini sesuai yang termaktub dalam surat Al-Quraisy, yaitu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang kata Allah, dialah Allah yang telah memberi makan para hambanya, yang mengenyangkannya dari rasa lapar, kemudian yang membuat para hambanya merasa aman, menghilangkannya dari rasa takut, yaitu rasa aman dan rasa kenyang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini, pada hari-hari ini, nikmat itu begitu terasa bagi kita, yaitu betapa nikmatnya rasa aman kita untuk beribadah di rumah-rumah ibadah, kemudian aman kita untuk meninggalkan keluarga di rumah, merasa aman, tidak ada rasa khawatir sedikit pun ketika berjalan ke tempat ke masjid untuk melaksanakan ibadah, tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada rasa khawatir sama sekali, karena rasa aman yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita mendapatkan masih diberikan kenikmatan rasa aman ini. Kemudian yang kedua adalah rasa kenyang, dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perihnya rasa lapar, yang mana dua nikmat ini mungkin tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina sana. Mereka tidak mendapatkan rasa aman kemanapun mereka pergi, bahkan untuk tidur pun mereka, para saudara kita yang berada di Palestina, merasa khawatir, merasa takut akan dibombardir, kemudian akan diserang dengan roket-roket dari pasukan Israel. Yang kedua, rasa kenyang, ya, mereka yang kita dapatkan kabar-kabarnya, kemudian dari video-video, dari tayangan yang saudara-saudara kita langsung liput di sana, betapa makanan itu sulit mereka dapatkan, bahkan ketika ada sumber air dicor, disemen oleh pasukan Israel laknatullahi alaihim. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita dengan dua nikmat yang sangat agung ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah salawat beriring salam, semoga selalu kita ucapkan, kita kirimkan kepada beliau, junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan, dengan salam yang kita ucapkan untuk beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui pada hari kiamat nanti oleh beliau sebagai umatnya. Kita dianggap, kita masih mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang langsung, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Untuk tema kajian kita pada pagi hari ini ialah tentang Al-Quran. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tentang Al-Quran ini sebagaimana mungkin juga yang berkaitan dengan kondisi daerah kita saat sekarang ini, yaitu sedang diadakan musabaqah tilawatil Quran, yaitu perlombaan membaca ayat suci Al-Quran. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah nikmat Allah yang lain yang tak kalah penting juga keagungannya, juga sangat merupakan nikmat yang dahsyat, di mana setiap siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, siapapun yang kemudian dia
melazimkan dirinya untuk mengkaji, membaca, mentadaburi Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang bersamainya tersebut. Ya, pada saat ini mungkin kita di negeri bumi Indragiri Hulu khususnya mendapatkan keberkahan yang diadakan lomba untuk membaca Al-Quran di sini. Ada berbagai macam lomba mungkin, kemudian semuanya terpusat ke sini, yang kemudian pedagang-pedagang mendapatkan berkah dari ramainya umat manusia yang datang ke tempat kita saat ini. Belum lagi ada peserta, kemudian mungkin yang mendapatkan juara, yang mendapatkan hadiah dalam lomba tersebut. Itu diantara berkah Al-Quran yang Allah berikan kepada hambanya atau kepada siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana malaikat Jibril kemudian yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang Al-Quran ini diturunkan, kalau di dalam Al-Quran disampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu sungguh kata Allah kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi menurut sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Al-Quran ini Allah turunkan ke langit dunia di Baitul Izzah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Qadar, yaitu diturunkan secara jumlah keseluruhannya, diturunkan ke langit dunia dari Sidratul Muntaha, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke langit dunia, bukan diturunkan ke dunianya, belum. Diturunkan ke langit dunia yaitu pada tanggal atau pada bulan atau pada malam Lailatul Qadar, dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Kemudian selanjutnya Al-Quran ini barulah diturunkan secara parsial. Sebagian-sebagian diturunkan ke dunia, diturunkan mungkin sesuai dengan peristiwa ketika itu, akan ada peristiwa apa, kemudian Allah akan memerintahkan ayat apa, kemudian para sahabat bertanya, ketika Rasulullah tidak tahu jawabannya, nanti ayat yang turun dari langit Baitul Izzah turun ke dunia, bertahap turunnya. Maka di sini ketika malaikat Jibril alaihi salam membawa Al-Quran ke dunia, maka beliau menjadi sayyidul malaikah, malaikat penghulunya para malaikat. Kemudian malaikat Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam ini adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun. Tidak ada yang mengalahkan baiknya malam ini kecuali malam-malam Lailatul Qadar ini merupakan malam terbaik yang seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka akan mendapatkan pahala 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, kemudian beliau menjadi penghulunya para nabi. Al-Quran diturunkan pada bulan puasa menjadi sayyidus syahr, menjadi penghulunya bulan yang lain. Di antaranya ini adalah berkah dari Al-Quran. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak, akan mendapatkan berkah yang begitu luar biasa. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada umat jahiliyah. Al-Quran ini diturunkan kepada umat jahiliyah, bukan kepada umat yang maju ketika itu. Umat misalnya ketika itu ada dua imperium besar yang begitu gagahnya, yang begitu canggihnya, adalah Persia dan Romawi. Umat dua imperium besar ini dahulu sudah maju, sudah jauh canggih teknologinya. Al-Quran tidak diturunkan kepada umat yang telah maju ini. Al-Quran diturunkan kepada umat jahiliyah yang berada di Mekah, yang semua kejahatan mereka lakukan, yang ketika mereka mabuk-mabukan, minum khamar, level terendahnya itu adalah mabuknya minimal sehari 5 kali, belum lagi kemudian membunuhnya kalau ada yang mati di sana, kemudian di sini juga harus ada yang mati, nyawa dibalas nyawa kontan dengan begitu cepatnya, belum lagi berzinahnya, belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Maka ketika itu diturunkanlah Al-Quran ke umat yang begitu rusak ini. Ini
kaitannya adalah dengan tema kita Al-Quran sebagai solusi. Bagaimana umat yang begitu terpencil, umat yang tidak dikenal, yaitu berada di kota Mekah, ketika itu umat yang jauh terbelakang, yang tidak ditakuti, yang tidak diperhitungkan. Kemudian ketika diturunkan Al-Quran kepada umat yang terbelakang tersebut, maka di kemudian hari dia menjadi umat yang begitu sangat luar biasa, yang kemudian menaklukkan umat yang telah maju tadi, Romawi dan Persia. Sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari ini kita mendapatkan bahwa di umat yang begitu rusak saja, umat yang begitu jauh dari kata adab, peradaban, ketika diturunkan Al-Quran kepada umat tersebut, maka umat tersebut akan menjadi umat yang kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan dari sejak masuk Islamnya Umar, kemudian dengan saudara-saudara muslim kita yang sedang dibantai di Gaza sana, ada dua penyebab bagaimana seorang tersebut bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini, yaitu yang pertama senantiasa bersama Al-Quran, kemudian yang kedua teguh dalam keimanannya, sebagaimana kisah ketika masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau menghunus pedangnya, ingin pergi ke rumah Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Maka ada yang mengatakan, ya Umar, itu adikmu sudah masuk Islam, bagaimana engkau ingin mengurus orang lain Muhammad? Adikmu saja sudah ikut kepada agama Muhammad. Datanglah dia ke rumah adiknya, kemudian dia pukul adiknya sampai berdarah mukanya. Akan tetapi dengan keteguhan keimanan dari adik dari Umar bin Khattab tadi, akhirnya Umar tertegun. Dia malah berbelok masuk ke dalam agama Islam setelah mendengar ayat yang dibacakan, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, tadhkiratan liman, sampai akhirnya. Maka ayat Al-Quran yang dibacakan, kemudian keteguhan keimanan seorang adik Umar membuat Umar tersentuh dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan misalnya saudara kita yang berada di Gaza. Mereka biasanya yang berada di garis terdepan dalam membela agama Islam, dalam membela, mempertahankan bumi Gaza, biasanya mereka adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Baru boleh dia menjadi pembela atau pejuang yang berada di garis paling depan. Hafal dulu 30 juz. Kemudian mereka mempunyai keteguhan, keimanan yang sangat luar biasa. Ya, bisa kita saksikan anak-anak kecil, kemudian dia ketika disyuting, anak-anak kecil yang ketika kita lihat video ini menyayat hati kita, kadang membuat kita sedih, kadang membuat hati kita sakit hati melihat bagaimana anak-anak kecil yang tak berdosa mendapatkan beban hidup yang begitu luar biasa, mendapatkan cobaan yang sangat begitu beratnya. Akan tetapi kalau kita perhatikan, mereka mempunyai keimanan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, sehingga dengan kokohnya iman para muslim yang berada di Gaza ini, mereka ketika hancur masjidnya, kemudian beribadah sholat di atas puing-puing masjid, kemudian ketika ada ibu yang anak bayinya masih meninggal, yang sudah meninggal, yang masih bayi, dia sendiri yang mengkafaninya, dia sendiri yang menyelenggarakan mayat bayinya. Begitu kokoh, begitu teguh keimanan setiap pribadi muslim yang berada di Gaza sana. Maka melihat keteguhan ini, orang-orang pun mulai banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini apa? Apa yang membuat mereka teguh? Apa yang membuat mereka begitu yakin dengan agama mereka? Ya, kalau tidak lain adalah agama Islam yang mereka anut. Begitu mereka sudah berada di antara dua keuntungan, dua kebahagiaan, kalau tidak mereka mati syahid atau kalau tidak mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan. Mereka para muslim Gaza yang menginspirasi banyak manusia di dunia saat ini, kemudian di barat banyak yang masuk ke dalam agama Islam,
yaitu karena Quran dan karena keteguhan yang mereka tunjukkan kepada dunia. Selanjutnya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau para pendahulu kita, para orang-orang Islam terdahulu, mereka melihat bagaimana umat Islam saat ini, bahkan ada orang tua yang mengatakan sampai dia berdoa, ya Rasulullah tolong kami ya Rasulullah, sampaikan kepada Rabbmu ya Rasulullah. Atau ketika dia menyampaikan kepada mayat yang tergeletak begitu banyaknya, sampaikan kepada Rasulullah, adukan kepada Rasulullah bahwa Gaza sekarang sedang ditinggalkan sendirian, umat Rasulullah sedang meninggalkan Gaza. Ada para khotib yang menyampaikan 54 negara muslim tidak bisa berbuat banyak untuk membela Gaza, untuk membela saudara-saudara yang berada di Palestina. Ini kenapa? Maka kalaulah mungkin pendahulu kita, Umar bin Khattab misalnya, atau Khalid bin Walid, mendengarkan atau melihat peristiwa ini, alangkah sedihnya mereka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang yang menaklukkan Romawi dan Persia dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun. Ketika mungkin dia melihat kita, melihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina, akan sedih. Sebagaimana juga Umar ketika melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga merasa akan sedih. Bahkan ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yaitu ketika beliau sedang dalam ranjang kematiannya, berada di atas penyakit yang akan membawanya pada kematian, dia mengatakan, ya Allah, kenapa bisa aku wafat di atas tempat tidurku, padahal beliau adalah panglima terbaik, padahal beliau adalah yang menaklukkan Persia dan Romawi. Maka disinilah mungkin perbedaan kita dengan umat terdahulu. Kalau kita belajar Al-Quran untuk mungkin dihafalkan, untuk mungkin ya itu baik, untuk mungkin dilombakan, untuk mungkin dibanggakan, baik mungkin selama niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, karena lillahi ta'ala. Maka kalau umat terdahulu, mereka ketika belajar Al-Quran, mereka untuk langsung mengamalkannya, sebagaimana ketika diturunkan surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai para nabi, katakanlah kepada anakmu, kepada istrimu, kepada perempuan kaum muslimin semuanya untuk memanjangkan jilbabnya, untuk menutup auratnya memakai jilbab. Maka ketika turun ayat ini, semua muslimah muslim pada saat itu langsung mempraktekkan ayat ini, langsung mengambil kain, kemudian khordeng, pintu khordeng jendela dijadikan jilbab, kemudian ada kain mereka jadikan untuk menutup auratnya. Atau ketika turun tentang ayat khomer, ayat khomer ini turun dengan 3 fase. Fase pertama adalah menyampaikan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ketika itu para sahabat masih ada yang minum khamr, ya karena di zaman itu masih zaman jahiliyah, datang Nabi untuk mengubah yang jahiliyah ini. Dikatakan hanya dari sahabat itu yang tidak pernah menyentuh khamr sama sekali adalah Abu Bakar. Maka ketika turun ayat khamr ini, pertama yang turun itu ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Disampaikanlah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Kemudian Allah sampaikan, katakanlah di judi dan khamr tersebut terdapat manfaat dan juga terdapat dosa. Tetapi walaupun dia ada manfaatnya, kata Allah, dosanya lebih besar. Maka ayat ini dulu yang pertama turun.
untuk membuat orang-orang yang minum khamar pada zaman Nabi mulai berpikir, ternyata khamar ini berdosa kita minumnya. Memang mungkin ada manfaat ketika itu mereka minum khamar, maka ternyata ada dosanya. Dosanya lebih besar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lama setelah itu turunlah ayat yang lain lagi yang menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Maka sudah mulai lebih dipersempit lagi ini kesempatan untuk minum khamarnya. Ya, kalau dahulu dikatakan khamar itu punya manfaat dan dosanya banyak. Yang ayat yang kedua ini turun, jangan mendekati sholat kalau mabuk. Berarti kalau mabuknya itu lama, maka kalau sholatnya jaraknya dekat, nggak bisa minum khamar ini karena masih dalam keadaan mabuk. Misalnya minum setelah zuhur, jaraknya dekat ke asar, nggak bisa itu, nggak bisa. Atau minumnya ketika asar ke maghrib juga nggak bisa. Atau maghrib ke isya, dekat jaraknya, masih mabuk. Maka mungkin ada yang masih minum ketika setelah sholat isya, baru dia minum khamar. Nanti jarak antara isya dan subuh itu panjang, maka ketika sholat subuh masih sudah sadar, sudah tidak mabuk lagi. Maka semakin dipersempit kesempatan untuk minum khamarnya. Kemudian yang ketiga, turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamar, judi, kemudian mengundi nasib, menyembah berhala, ini adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Kemudian ketika turun ayat yang ketiga ini, semua khamar yang ada di Madinah ketika itu ditumpahkan oleh sahabat. Sahabat tidak ada lagi yang minum khamar karena sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara perbedaan kita dengan para sahabat terdahulu. Mereka mengamalkan Quran, belajar Al-Quran, bersama Al-Quran untuk langsung kemudian diamalkan. Kalau kita mungkin ketika mendengar ayat Al-Quran disampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, sungguh Allah sudah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Ya, masih banyak lagi yang memakan harta riba, padahal ayatnya sudah Allah turunkan jelas riba ini adalah sesuatu yang terlarang, sesuatu yang haram. Sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat Thauban. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a aklatu ila qas'atiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja para umat yaitu yang kafir sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru. Yaitu kita sudah dikerumuni oleh umat dari berbagai penjuru, sebagaimana orang-orang mengerumuni hidangan makanan. Maka para sahabat ada yang bertanya ketika itu, amin killatina ya Rasulullah, apakah ini karena sedikitnya jumlah kami ketika itu ya Rasulullah? Rasulullah yang menjawab, tidak, kata Rasulullah, bal antum kathir, tapi bahkan pada hari itu kalian berjumlah sangat banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusail lail, tapi hanya sebagai banyak, tapi hanya seperti buih yang berada di lautan, yang tidak ditakuti, yang tidak disegani, kemudian yang tidak diperhitungkan sama sekali. Itulah yang kita hadapi saat sekarang ini. Tidak ada rasa segan dari musuh, tidak ada ketakutan dari musuh sama sekali ketika menyerang Gaza. Mereka sudah berani sekali. Negara-negara Arab begitu banyaknya mengelilingi Palestina, tidak ada yang membantu mengirimkan militernya atau bahkan untuk sekedar menangkis serangan dari Israel. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada kisah Khalid bin Walid tadi, betapa beliau sedih, bagaimana mungkin seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di dalam tempat tidurnya, karena yang menjadi cita-cita tertinggi, cita-cita terbesar sebagai seorang sahabat atau sebagai seorang muslim ketika itu adalah wafat di tangan musuh, mati syahid.
Karena mati di tempat tidur bagi mereka adalah seakan-akan sebuah aib yang memalukan. Maka mereka ketika itu Khalid bin Walid akan wafat, dia wafat di tempat tidurnya. Kenapa? Dia adalah pemimpin terbaik, panglima yang tidak pernah kalah dalam perangnya. Dikatakan ketika perang Uhud, bahkan ketika dia masih kafir berperang dengan Rasulullah, kalah pasukan muslim. Atau ketika perang Mu'tah misalnya, ketika kaum muslimin berjumlah 3.000 berperang menghadapi jumlah orang-orang Romawi yang berjumlah 200.000 ketika itu. Ya, 3.000 lawan 200.000. 3.000 lawan 30.000 saja itu sudah 1:10. Ini 3.000 lawan 200.000. Ketika itu pun umat Islam tidak kalah dengan kehebatan taktik dari panglima Khalid bin Walid ini. Ya, kisahnya adalah ketika perang Mu'tah, ketika Rasulullah mengutus seorang utusan untuk datang ke Romawi, yaitu ketika itu nama utusan ini adalah Haris bin Umar. Akan tetapi utusan itu kemudian ditangkap, kemudian dibunuh. Maka dalam peraturan ketika itu, ketika menangkap utusan atau membunuh utusan ini adalah mengumumkan perang. Akhirnya Rasulullah mengirim sahabat yang berjumlah 3.000 untuk berperang di Mu'tah melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000. Maka ketika itu yang terbunuh dari kalangan orang Romawi sekitar 3.350 pasukan orang. Kemudian yang terbunuh dari pasukan muslimin cuma 12 syuhada saja. Yang menunjukkan bahwa betapa hebatnya Khalid bin Walid ini, panglima perang yang tidak pernah kalah dalam perangnya. Maka ketika sudah dalam berkecamuk perang, kemudian Khalid merasa ini tidak mungkin akan diteruskan perang ini. Akhirnya di hari ke-8 Khalid mundur dengan teratur. Mundurnya memberikan kesan kepada pasukan Romawi, mundur dengan orang Romawi mengiranya ini adalah jebakan, jangan dikejar. Karena bisa jadi nanti ketika mereka sudah sampai di suatu tempat, kita akan digulung, akan dikelilingi oleh pasukan mereka. Maka ketika itu mundur, dibuatlah trik-trik oleh Khalid bin Walid. Kemudian pasir itu diangkat semuanya. Kemudian ketika malamnya didirikan begitu banyak dinyalakan begitu banyak obor, seakan-akan memberikan kesan ada bala bantuan yang datang. Padahal jumlahnya cuma 3.000 saja. Tapi karena kehebatan dari taktik Khalid bin Walid, pasukan Romawi ketika itu tidak berani mengejar mereka. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Khalid misalnya ketika perang Uhud dan ketika perang-perang yang lainnya sudah menaklukkan dua imperium besar, maka ketika beliau mendapati bahwa dirinya akan wafat di tempat tidur, begitu sedihnya. Walaupun nanti di kemudian hari ada ahli hadis yang menyampaikan kenapa beliau wafatnya di tempat tidur. Hikmahnya adalah karena beliau mendapatkan julukan yang diberikan oleh Allah langsung melalui Rasulullah. Julukannya adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Maka kalau pedang Allah tidak mungkin kalah, dan kalau dia pedang Allah, dia tidak akan dipatahkan. Maka kalau dia mati di tangan musuh, berarti dia pedang Allah itu dipatahkan. Kita tahu bahwa memang cita-cita tertinggi para sahabat adalah mati syahid, kemudian mati di tangan musuh. Misalnya Umar bin Khattab, beliau ditikam oleh orang Syiah, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Kemudian ada Uthman ditebas matinya. Kemudian ada Ali juga ditebas oleh orang-orang Khawarij. Kemudian ada Husain dipenggal kepalanya, ada Hasan diracun. Ya, kebanyakan dari mereka adalah mati di tangan musuh. Dan inilah yang diharapkan oleh pendahulu-pendahulu kita, para sahabat terdahulu, yaitu mengorbankan demi Islam, mengorbankan nyawa, harta, dan apa yang beliau miliki untuk membela agama yang mereka anut, yang menunjukkan bahwa teguhnya umat Islam ketika itu. Yang inilah yang membawa mereka kepada kemajuan yang luar biasa. Yang awalnya mereka yang ri'a asyai khufatal ala ri'a asyai, kemudian adalah mereka ini pengembala kambing yang bertelanjang kaki, yang terbelakang sekali, akan tetapi kemudian mendapatkan kemajuan yang sangat luar biasa.
mendapatkan kehebatan yang sangat luar biasa karena Al-Quran yang diturunkan Allah kepada mereka. Sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara tadi yang merupakan keagungan Al-Quran yang diberikan kepada manusia. Maka Al-Quran dia akan menjadi solusi. Al-Quran dia akan menjadi jalan keluar bagi seorang hamba ketika hamba tadi betul-betul bersama dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu untuk diamalkan bukan hanya untuk sekedar hafalan biasa saja. Maka inilah yang mengantarkan umat muslim menjadi umat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang termaktub juga di dalam hadis yang terakhir kemarin kita bahas, hadis tentang amal soleh, yaitu Al-Quran itu ibaratnya sebagai pisau bermata dua. Al-Qur'anu, kata Rasulullah SAW, hujjatun laka au alaika. Dia bisa menjadi penolong, dia bisa menjadi penyelamat bagi orang yang mentadaburinya, bagi orang yang mempelajarinya. Dia juga bisa menjadi penghancur, dia juga bisa menjadi yang membidasakan orang-orang yang mempelajarinya. Maka ketika Al-Quran digunakan untuk sesuatu yang baik, digunakan untuk membela agama Islam, maka dia akan menjadi penolong pada hari kiamat nanti, akan menjadi mukjizat, akan menjadi syafi' yang memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya, menghafalnya. Akan tetapi ketika hanya disia-siakan saja, hanya kemudian untuk sebagai bangga-banggaan saja, maka dia akan menjadi syafaat untuk keburukan bagi hamba tersebut. Mungkin sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Yang ada mau didiskusikan, kami persilahkan. Ada? Ya? Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Ya. Cukup sampai di sini? Ya, kalau cukup mungkin sedikit kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, berbicara tentang Al-Quran adalah berbicara tentang keberkahan, berbicara tentang kemuliaan. Maka barang siapa yang melaziminya, barang siapa yang membacanya, kemudian mengamalkannya, tidak ada kerugian sedikit pun dari waktu yang diluangkannya untuk bersama dengan Al-Quran tersebut. Ya, mungkin ada yang meluangkan waktunya bercapek-capek dengan Al-Quran, setiap harinya mungkin membaca, setiap subuh membaca Al-Quran, walaupun mungkin sedikit tetap dia baca. Kemudian setiap asar dia membaca Al-Quran, istiqomah dia mengamalkannya. Atau mungkin ada yang membaca Al-Quran surat-surat tertentu untuk mengamalkan atau untuk mendapatkan manfaat dari keutamaan-keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah dari surat-surat tersebut. Misalnya dalam surat Al-Mulk, ketika seseorang membacanya, maka dia akan terselamatkan dari azab kubur yang begitu mengerikannya. Atau membaca surat Yasin misalnya, dia rutinkan, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusannya. Kalau mungkin ada urusannya yang
susah untuk diselesaikan, urusannya mendapatkan kebuntuan, dia senantiasa membaca surat Yasin akan mendapatkan kemudahan di dalamnya. Atau ketika membaca surat Muluk tadi ada 30 ayat misalnya, dia akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan keselamatan dari siksa kubur. Ya, sebagaimana yang sering juga mungkin kita dengar, sering juga mungkin kita bahas adalah ketika Utsman bin Affan misalnya, saking takutnya beliau dengan siksa kubur ini, yaitu ketika beliau lewat di samping kuburan, beliau menangis sebagaimana anak kecil yang menangis. Kemudian para sahabat yang lain bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis seperti ini, seperti anak kecil? Bukankah engkau ini sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW?" Maka Utsman menyampaikan, "Iya, aku sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, tapi tidak ada yang menjaminku selamat dari siksa kubur," kata beliau. Maka ya bisa jadi orang yang mendapatkan siksa kubur ini lama waktunya. Ya, anggaplah mungkin sejak masa itu sampai sekarang sudah 1400 tahun, atau kalau dari masa sekarang meninggalnya mungkin walaupun dia sudah masuk ke dalam surga, dijamin masuk surga misalnya mendapatkan, tapi tidak ada yang menjamin seseorang yang selamat dari siksa kubur. Maka di antara manfaat untuk membaca Al-Quran yaitu membaca surat Al-Muluk setiap sebelum tidur misalnya, membaca surat Al-Muluk pada malam hari, maka mendapatkan keutamaan yang sangat banyak sekali. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara solusi-solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah para ulama juga menyampaikan ketika kita sedang dalam kesedihan yang begitu mendalam, sedang dalam masalah yang begitu banyaknya yang mungkin menyesakkan dada, menghimpit hati, maka Abdullah bin Abbas menyampaikan banyak-banyaklah membaca surat Yusuf. Ya, di mana di dalam surat Yusuf ini diceritakan lagi-lagi ini Bani Israel. Ya, Israel ini adalah bapak dari Nabi Yusuf atau Yakub alaihissalam. Ya, Bani Israel ini memang mereka tidak beradab, tidak ada rasa belas kasihnya, tidak ada rasa kasih sayangnya. Bahkan sesama saudaranya Nabi Yusuf sendiri, saudara mereka ingin bunuh. Mereka ingin bunuh ketika itu, mereka ingin lenyapkan. Karena Nabi Yusuf ini adalah yang sangat disayangi oleh ayahnya. Maka ketika itu anak dari Israel atau anak dari Nabi Yakub yang lainnya punya rasa iri, punya rasa hasad. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, tapi untunglah satu orang menyampaikan, "La taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Kita masukkan saja di dalam sumur." Maka ketika itu ya inilah yang kita dapatkan, bahwa memang orang-orang Yahudi, orang Israel ini mereka memang tidak punya rasa kemanusiaan. Bahkan kepada Allah, ya sudah kita bahas juga kemarin, mereka sampaikan wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, kiasan bagi mereka bahwa Allah ini pelit kepada mereka Bani Israel. Padahal Bani Israel ini umat yang paling banyak mendapatkan nikmat Allah, umat yang paling banyak melihat langsung mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat mukjizat Nabi Musa, mereka kemudian diturunkan makanan dari langit ketika mereka menyampaikan anzil alaina ma'idatan minas sama. Akhirnya, ya Allah, turunkanlah, sampaikan ya Musa agar Allah menurunkan kepada kami makanan dari langit. Kemudian turun makanan dari langit untuk Bani Israel ini. Padahal mereka mendapatkan nikmat yang banyak, akan tetapi Allah pun tak lepas dari cercaan mereka. Kemudian Nabi, wa yaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi. Dikatakan para ulama menyampaikan bahwa nabi itu berjumlah 124.000. Jumlah nabi ini 124.000, yang bukan dari Bani Israel cuma 12 saja. Yang bukan dari Bani Israel cuma 12, dan yang Arab itu cuma 4 saja. Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Muhammad SAW. Yang bukan Israel 12, yang Arab cuma 4. Jadi sisanya tadi, selain 12 tadi, ada berapa itu? Itu semuanya dari Bani Israel dan diutus kepada Bani Israel. Begitu banyak nabi. Maka menunjukkan bahwa orang Israel ini, ya banyak nabi yang diutus ke sana, menunjukkan betapa mereka para umat yang sangat membangkang. Nabi mereka bunuh ketika itu, nabi setiap kampung itu ada nabinya, setiap kaum ada nabinya, mereka bunuh.
atau mungkin yang sering juga kita bahas ada Nabi Zakaria, mereka gergaji. Ya, yang dikatakan ketika itu Nabi Zakaria berlindung kepada kayu, minta tolong kepada kayu, maka kayu itu membelah dirinya, masuk Nabi Zakaria ke dalam kayu tersebut. Kemudian akhirnya ketika datang orang-orang Bani Israel ini, kayu tadi memberitahu Nabi Zakaria ada di dalamnya. Akhirnya kayu tersebut digergaji oleh orang Yahudi, orang Israel. Maka ketika itu para ulama menyampaikan karena Nabi Zakaria ketika itu tidak meminta pertolongan kepada Allah, beliau meminta bantuan kepada kayu. Ada Nabi Zakaria yang juga disembelih oleh orang-orang Quraisy ini, orang Israel. Maka ketika Allah mereka cela, Nabi mereka bunuh. Kemudian mereka ini kejahatannya adalah memang banyak membunuh. Wa yaqtulunal anbiya, di dalam Al-Qur'an mereka membunuh para nabi. Jadi tidak mengherankan ketika kita lihat sekarang mereka tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa sedih, bahkan ketika mereka merebut sebuah wilayah yang berada di Ashkelon, di dekat Gaza sana. Ashkelon ini kalau bahasa kitanya Asqalan, yaitu tempat ulama terkenal Asqalani. Kalau dahulu namanya Asqalan, kalau sekarang setelah diduduki Israel namanya Ashkelon. Maka ketika itu sudah merebut paksa wilayah ini, mereka berpesta, mereka merayakannya. Mereka ketika menyerang Gaza, bahkan ada konten kreator mereka membuat konten-konten yang begitu menyayat hati. Mereka membuang air, kemudian mereka mengejek para penduduk Gaza. Ya, mereka itulah sifat dari Bani Israel ini, tidak mempunyai rasa kasih sayang, belas kasih, karena sudah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika ada ayat yang turun, ayat surat Al-Maidah ayat 100 sampai 102, yusari'una fil itsmi wal udwani wa aklihimus suhud. Kenapa orang-orang Israel itu begitu jahatnya, begitu kejamnya? Maka dimuatlah dalam surat Al-Maidah ini ayat yang juga sangat ditakuti oleh para ulama. Yusari'una fil itsmi wal udwan, mereka itu sangat cepat untuk melakukan permusuhan dan melakukan dosa. Karena apa? Karena yang mereka makan adalah mereka memakan makanan yang haram. Wa aklihimus suhud, karena makanan haram yang mereka makan. Ya, sebagaimana juga tertulis dalam disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-10, yaitu ketika seseorang memakan makanan yang baik, maka dia akan mudah untuk melakukan amal soleh. Sebaliknya, ketika dia makan makanan yang haram, misalnya makan riba atau makan yang bukan hak miliknya, maka dia juga akan sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi umat yang beringas, umat yang kejam kepada umat yang lain. Itulah di antaranya umat Yahudi, yaitu ketika mereka Allah sampaikan atau Rasulullah sampaikan dalam hadis yang ke-10 tadi, mereka ketika berdoa, kemudian ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah kabulkan karena wa masyrabuhu haram wa malbathuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanan mereka haram, minuman mereka haram, dan mereka dibesarkan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.